konstitusionalis, saat ini kita sedang berada di acara peresmian kantor Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, serta ada juga launching buku yang disusun oleh para pengurus APHTN HAN dengan judul Jaminan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara. Nah, kira-kira ada keseruan apa ya teman-teman? Kita ikutin acaranya yuk. Teman konstitusionalis, pada tahu nggak? Ternyata pada setiap acara yang diselenggarakan oleh APHTN HAN, di setiap sambutannya selalu disisipkan pantun-pantun loh. Karena kalau menurut Ketua Umum Nonaktif APHTN HAN yang saat ini menjabat sebagai Hakim Konstitusi, yang mulia Profesor Guntur Hamzah, pantun adalah bagian dari melestarikan budaya bangsa Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO. Membeli batik berwarna biru. Cantik. Selamat datang hadirin semua di sini dalam lonceng buku yang dinanti-nanti selalu. Pergi ke Sarinah untuk membeli bakwan. Pergi ke Pasar Senen untuk membeli duku. Senang hati berjumpa Bapak Ibu yang rupawan dalam acara peresmian kantor dan peluncuran buku. Petinju kelas berat pastinya bukan kelas kambing. Mohon izin memberikan keynote speech untuk APHTN HAN yang kompak, tangguh, dan tahan banting. Gimana nih konstitusionalis pantun-pantunnya? Kalian punya pantun juga nggak? Nah, kalau kalian juga jago membuat pantun, silahkan tulis di komen ya. Tantangan terbesar bangsa kita dan hari ini untuk bagaimana mensejahterakan ASN, swasta dan semuanya. Perlu kemudian diperhatikan yang tentang regulasi pastinya juga perlu memperhatikan dari sisi ASN karena mereka bekerja untuk negara, kebijakan publik, pemerintahan dan seterusnya. Jelas itu tidak lepas dari undang-undang SDSN dan tidak lepas dari logika konstitusi tadi. Sehingga undang-undang ASN. Sekarang kita tanya-tanya yuk sama pakar-pakar tata negara tentang acara ini dan juga launching bukunya. Baik konstitusionalis, kita hari ini ada acara launching buku Jaminan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara, dan sekarang kita udah bersama dengan salah satu penulisnya, Bapak Dr. Oce Madril ya Pak ya. Gimana kabarnya Pak sekarang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Sehat, bahagia. Nah, perasaan Bapak dengan pribadi dengan launchingnya buku ini gimana Pak? Ya, saya sangat senang ya sebagai salah satu tim penulis, dan akhirnya kami bisa menyelesaikan buku ini. Setelah sekian lama kita menulis, mendrafting, kemudian mengedit, akhirnya kita bisa launching. Ya, jadi lebih kurang ya kita berjibaku untuk menyiapkan buku ini selama 3 bulan. 3 bulan. Ya. Selama 3 bulan itu ada suka dukanya nggak sih Pak? Oh iya, karena kita menulis sesuatu topik yang sebetulnya referensinya belum terlalu banyak. Ya, dan kita menulis juga di tengah situasi di mana terdapat undang-undang yang baru soal aparatur sipil negara, yaitu Undang-Undang 20 tahun 2023, di mana salah satu materinya adalah soal jaminan sosial bagi ASN. Jadi hal ini menantang karena peraturan pelaksana dari jaminan sosial untuk ASN itu belum dibentuk. Jadi buku ini mungkin bisa menjadi referensi ya bagi pengambil kebijakan ke depan, bagaimana mengatur jam sos bagi ASN di tingkat pelaksanaan. Jadi belum ada aturannya memang di level pelaksanaan. Jadi mungkin salah satu tujuannya adalah untuk memberikan apa namanya? Ya, referensi bahan, referensi bahan. Ya, secara akademik bagi penyusunan peraturan pemerintah atau peraturan yang dibutuhkan. Oke.
Kalau menurut Bapak menulis itu seperti apa sih Pak? Ya, menulis itu sebetulnya kita perlu konsistensi ya, karena menulis itu kita membutuhkan konsentrasi, membutuhkan komitmen yang tinggi untuk meluangkan waktu, menulis kata per kata, halaman per halaman, sampai kemudian memang semua isi atau isu yang akan ditulis itu tuntas begitu. Karena kalau kita berhenti di satu titik, maka kadang untuk memulainya lagi itu agak sulit. Jadi walaupun ini ditulis oleh para dosen, ada akademisi-akademisi dari berbagai perguruan tinggi, tetap saja bagi kami ini menantang kalau tidak ada komitmen yang kuat. Harus ada komitmen, konsisten juga ya. Ya, di tengah ini ya kesibukan yang lain ya, mengajar, ada kegiatan lain. Nah, kalau kita nggak konsisten, kita bisa nggak selesai gitu. Baik, terakhir Pak, untuk teman-teman konstitusionalis yang mau membeli buku ini bisa di mana tuh Pak? Untuk teman-teman konstitusionalis, buku ini sangat penting karena salah satu pembahasan utama dalam buku ini adalah jaminan sosial dalam perspektif konstitusi. Kemudian ada putusan-putusan MK juga yang dibahas. Jadi bagi mereka yang tertarik, buku ini bisa diperoleh terutama di sini, di kantor Asosiasi Pengajar HTN Han. Selebihnya nanti bisa berkomunikasi juga mungkin dengan teman-teman di Konstitusionalis TV untuk kolaborasi bagaimana buku ini bisa sampai ke teman-teman mahasiswa, akademisi dan lain-lain. Baik Prof, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, sudah menyempatkan wawancara bersama kami. Semoga buku ini juga bisa terus bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Prof. Oke, konstitusionalis, kita sekarang udah bersama dengan salah satu penulis buku Jaminan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara dengan Prof. Bayu Dwi Anggono. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, semoga semuanya sehat ya. Amin. Perasaannya gimana Pak nih? Hari ini akhirnya launching buku dari APHTN ya? Ya, jadi para penulis buku ini kolaborasi ya. Sumber daya manusia, para dosen yang tergabung di Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dengan masyarakat sipil, yaitu Koordinator Advokasi BPJS Watch Pak Timbul Siregar. Jadi ini kolaborasi yang produktif lah ya. Tentu kemudian perasaannya senang begitu. Kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik. Buku yang akan menambah literasi kita terkait isu ketatanegaraan, isu pemenuhan kewajiban konstitusional negara terkait dengan jaminan sosial, itu akhirnya bisa kita luncurkan dan diskusikan pada hari ini. Akhirnya buku yang berkolaborasi ini bisa launching, itu ada suka dukanya nggak Prof? Oh iya tentu, ini kan literasi tentang jaminan sosial khususnya yang bicara aparatur sipil negara itu kan masih sangat jarang ya. Yang banyak kan kita bicara buku-buku hak asasi manusia terkait hak sosial ya, khususnya kemudian jaminan sosial itu masih seputar hak-hak para pekerja non pemerintah ya, yang kita juga sudah lihat sama-sama selama ini memang sudah berjalan sudah cukup maju lah di negara kita sejak lahirnya Undang-Undang SJSN maupun Undang-Undang BPJS. Nah, justru yang kita harus ingat, pelindungan jaminan sosial bagi ASN itu memang sudah selama beberapa dekade ini harus diakui masih cukup tertinggal dibandingkan dengan yang pekerja non ASN. Oke, baik Prof. Boleh review sedikit Prof tentang buku ini dan tujuannya tuh untuk apa Prof? Ya, pertama tentu tujuannya kita ingin menambah literasi publik ya terkait isu-isu ketatanegaraan khususnya terkait hak asasi manusia, pemenuhan jaminan sosial ya. Kita tentu ingin universal coverage ya. Universal coverage itu artinya pemenuhan jamsos bagi seluruh warga negara tanpa membedakan jenis pekerjaan apakah ASN atau non ASN itu bisa dipenuhi begitu. Nah, tentu kemudian harapannya dengan buku ini ada keberimbangan pemenuhan jamsos antara yang selama ini lebih banyak yang sudah berjalan baik itu non ASN. Nah, sekarang yang ASN pun juga bisa terpenuhi. Nah, literasi ini kan penting untuk para pengambil kebijakan, utamanya sejak lahirnya Undang-Undang ASN yang baru di tahun 2023. Nah, yang kedua, advokasi sebenarnya kita lebih pada bagaimana penyusunan peraturan pelaksana dari Undang-Undang ASN 2023 itu memperdomani politik hukum yang baik yang ada dalam Undang-Undang ASN tahun 2023. Baik. Terakhir Prof, menurut Prof, menulis bagi Prof itu seperti apa? Bagi saya, karena basis saya adalah seorang pengajar, apalagi pengajar di bidang hukum tata negara, perkembangan tata negara kita juga cukup maju, dinamis, ya menjadi sebuah kewajiban tapi juga menjadi sebuah amalan ya. Artinya tidak hanya dalam rangka kemudian kewajiban sebagai pengajar, tapi
kewajiban kita untuk juga ikut mengedukasi publik terhadap isu-isu ketatanegaraan. Ya kita nikmati aja. Baik. Terakhir Prof, gimana kalau mau teman-teman konstitusionalis mau mendapatkan buku jaminan sosial bagi aparatur Ya, sipil negara? ini kan sedang kita luncurkan. Penerbitnya kan Raja Wali Pres, Raja Gramedia Persada. Ini kan penerbit yang sangat kredibel. Tentu nanti kita akan pasarkan buku ini. Selama ini kan pemasarannya tidak hanya sekarang di toko buku secara langsung, bahkan pemesanan secara online pun sudah dimungkinkan ya melalui e-commerce dan lain sebagainya. Saya pikir itu dimungkinkan nanti. Baik Prof, terima kasih atas waktunya bersama kami. Sukses Semoga selalu ya, Baik. Jurnalis TV. Doain Prof, semoga kita juga bisa terus belajar. Ya, selamat siang Prof Mirza. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik, alhamdulillah. Ya, sekarang lagi ada di acara peresmian kantor APHTN ya Pak? PHTN Han Indonesia ya. Iya. Dari Bapak sendiri gimana ini tentang acara ini dan peresmian bukunya? Saya pikir acara ini sangat menarik begitu karena memang terus terang membuat para pengurus APHTN dan warga APHTN Indonesia itu menjadi tertarik untuk nanti kalau datang ke Jakarta, ya. itu seperti rumah sendiri begitu. Jadi apa saja yang mereka sampaikan itu bisa diskusi, ngobrol dan enjoy begitu ya, karena memang pun suasananya sangat mendukung. Untuk serius oke, untuk yang nyantai juga saya pikir lebih oke. Baik. Kalau dari bukunya sendiri gimana Pak? Mengenai jaminan sosial ya bagi aparatur sipil negara ASN, ini sebenarnya lebih kepada perlindungan hukum, perlindungan konstitusional kepada ASN sebagai abdi negara ya untuk melakukan pekerjaan pelayanan publik. Nah sehingga bukti nyata dari perlindungan hukum dan konstitusi itu benar-benar memang sudah bisa dirasakan dan diberikan kepada seluruh ASN yang ada di Indonesia ini. Baik Prof, terima kasih atas waktunya. Baik, Semoga terima kasih. sehat selalu. Sama-sama. Ya, baik, kita sudah bersama dengan Prof Fahri Bahmid dan sekarang sudah ada di acara peresmian kantor baru dan peluncuran buku ya Prof ya. Mungkin bisa disampaikan testimoni dan harapan Prof terhadap acara ini Prof? Iya, yang pertama bahwa peluncuran buku ya mengenai buku perlindungan jaminan sosial bagi aparatur sipil negara ini satu literasi yang sangat langka ya. Karena memang dari sekian buku-buku yang ada yang membahas secara khusus dan mengulas secara luas, karena ini merupakan mandat konstitusional sebagaimana diatur dalam pasal 28H kemudian pasal 34 Undang-Undang Dasar 45. Jadi hari ini apalagi ditulis oleh orang-orang hebat, ada Profesor Bayu Dwi Agondo, teman saya gitu. Ini luar biasa gitu ya. Ini sangat membantu untuk memperkaya khasanah berpikir kita, khasanah literasi kita, khususnya untuk literasi hukum tata negara dan hukum administrasi negara tentunya. Jadi saya kira dengan acara ini dan peluncuran buku ini saya menyambut baik. Apalagi sebagai masyarakat akademik gitu, tentunya ini sangat membantu untuk memperkaya kita dalam rangka untuk memperluas referensi kita tentang jaminan sosial itu seperti apa, apalagi lebih spesifik pembahasannya berkaitan dengan ASN. Yang kedua, peresmian kantor APHTN hari ini sebagai sebuah supporting system agar barangkali organisasi APHTN ini lebih berdaya guna, lebih berhasil guna tentunya, karena kita sangat bangga ya dengan APHTN ini. Kami pengajar-pengajar hukum tata negara dari seluruh Indonesia ya sangat menyambut baik ya, apalagi peresmian kantor pada hari ini, walaupun sebenarnya ini cuma hanya memindahkan ruangan dari lantai 8 ke lantai 7, tapi lantai 7 ini kalau hemat saya cukup representatif, cukup luas tentunya ya untuk menjawab kebutuhan kita, kebutuhan organisasi kita dalam rangka untuk bagaimana bisa memajukan organisasi ini ke arah yang lebih baik. Saya bangga ya sebagai anggota pengajar ya, sebagai dosen pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia sangat menyambut baik adanya kegiatan kita pada hari ini. Saya kira ini sesuatu yang sangat positif. Saya kira saya ucapkan selamat atas peluncuran buku dan sekaligus pembukaan kantor APHTN pada hari ini. Demikian. Oke, konstitusionalis, kita sekarang sudah bersama dengan Prof Jimmy, salah satu penulis. Bapak Dr. Jimmy. Terima kasih doanya Mbak. Amin, semoga segera ya Prof ya.
Nah, salah satu penulis dari jaminan sosial bagi aparatur sipil negara. Nah, Prof, ini kalau untuk APHTN sendiri itu apa sih, Prof? Iya, APHTN itu kan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Iya. Jadi sampai sekarang kita punya 1.421 anggota. Di seluruh Indonesia sudah ada 37 provinsi. Hampir seluruh Iya, provinsi. iya. Jadi sudah ada yang terakhir kemarin Papua Tengah, tinggal kita ada yang beberapa satu tempat pemekaran yang tinggal bentar lagi itu. Jadi ini dosen dari perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang konsen mengajar bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Oke. Kalau dari sejarahnya gimana tuh, Prof? Iya, sejarahnya sebenarnya kita sudah 40-an tahun ya. Kita itu sudah dari beberapa generasi dan kemudian itu bisa nanti bisa ditelusuri di dalam websitenya. Tapi yang menjadi menarik adalah APHTNH ini lebih kepada wadah yang sifatnya kekeluargaan dan wadah yang gimana caranya kita mencoba untuk membuat RPS bersama terkait dengan hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan juga buku ajar. Sehingga RPS dan buku ajar itu bisa digunakan oleh seluruh Indonesia, teman-teman dimanapun ya, dari Sabang sampai Merauke, itu bisa menggunakan RPS itu sebagai pembelajaran dan sehingga tidak ada kesenjangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Berarti kalau dari peran APHTN ini sendiri untuk Indonesia itu seperti apa, Prof? Iya, artinya dalam konteks ini pertama kita menginginkan ya adanya kesamarataan terkait dengan pengetahuan ketatanegaraan dan administrasi negara, termasuk juga kita mencoba untuk produktif untuk menghasilkan beberapa karya. Kita mendorong teman-teman membuat karya-karya baik itu berupa jurnal, baik itu juga kita mendorong teman-teman untuk produktif untuk membuat tulisan-tulisan, termasuk juga kita memberikan keleluasaan kepada siapapun anggota APHTNH untuk memberikan komentar atau misalnya tulisan di dalam berbagai media massa. Artinya memang kita memberikan keleluasaan itu sehingga hukum tata negara itu yang sifatnya dinamis semakin dia akan bertumbuh dan semakin banyak orang-orang kita yang masuk dalam posisi itu semakin senang kita. Baik, Prof. Sekarang ini kan adalah peresmian kantor baru gitu ya, Prof ya. Nah, harapan Prof sendiri nih untuk APHTN dengan kantor yang baru ini seperti apa? Iya, jadi kantor ini sebagai tempat kita untuk kumpul siapapun itu, baik itu pengurus pusat maupun pengurus daerah. Jadi memang sebelumnya itu kita kan di lantai 8 dan ruangnya lebih kecil dibandingkan ini, dan itu pun sudah seringkali teman-teman pengurus daerah itu ngontak, telepon untuk datang mengunjungi, dan ini posko bersama. Posko kita siapapun bisa gunakan ini, dari daerah manapun datang silakan, dari seluruh Indonesia silakan datang ke tempat ini, gunakan ini adalah sekretariat kita. Jadi ini kita menghilangkan kesan eksklusif antara pengurus pusat dengan pengurus daerah, itu tidak ada kesenjangan di situ. Semuanya ini kantor kita bersama. Jadi baik itu, makanya kita disebutnya kantor APHTNH. Baik itu pengurus pusat, pengurus daerah, pokoknya semua. Jadi nggak ada kantor pusat atau kantor daerah gitu ya. Semuanya bisa datang ke sini. Bisa datang. Oke, Prof, ini juga kan adalah peluncuran dan diskusi buku jaminan sosial bagi aparatur sipil negara. Bisa direview sedikit nggak, Prof? Ini bukunya tentang apa sih? Ya, jadi buku ini sebenarnya ini lebih menekankan pada politik hukum jaminan sosial bagi ASN. Sebenarnya kalau kita lihat, kita petakan kan sebelum Undang-Undang Dasar diamandemen dan setelah Undang-Undang Dasar amandemen. Sebelum Undang-Undang Dasar diamandemen sudah ada beberapa undang-undang kepegawaian, baik itu dari tahun 54, tahun 60-an, kemudian sampai 99, itu sudah ada bentuk-bentuk perlindungan bagi PNS pada saat itu. Nah, ketika Undang-Undang Dasar itu diamandemen, pasal 28H itu menyatakan setiap orang itu berhak untuk mendapatkan jaminan sosial, maka dari pasal 28H itu dikonstruksikan menjadi kewajiban negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial nasional itu di pasal 34 Undang-Undang Dasar. Nah, pasca pasal 28H sama 34 itu kemudian muncullah Undang-Undang SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Di Sistem Jaminan Sosial Nasional kemudian diikuti Undang-Undang BPJS, Undang-Undang BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Nah, dalam kaitannya dengan ASN itu Undang-Undang 5 2014 masuk
mengakar pada undang-undang SJSN itu. Jadi ada perlindungan bagi ASN itu terkait dengan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk jaminan kesehatan. Meskipun itu sebenarnya sudah ada sejak awal, tapi perkembangan itu berdasarkan Undang-Undang Dasar baru akhirnya semakin berkembang. Sehingga di Undang-Undang 5 2014 itu dengan konsep perlindungan. Nah, pasca Undang-Undang 5 2014 itu diganti dengan 20 2023 terkait dengan Undang-Undang ASN, maka konsep yang digunakan adalah konsep penghargaan. Jadi setiap ASN baik itu PNS maupun P3K tidak lagi dibedakan untuk jaminan sosialnya. Semula di 5 2014 itu masih dibedakan. Jaminan sosialnya itu misalnya untuk P3K, pegawai pemerintah perjanjian kerja tidak mendapatkan pensiun. Nah, pasca Undang-Undang 20 2023 harus sama. Nah, hal-hal semacam ini termasuk juga regulasinya di undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintahnya, ini kan menjadi hal yang harus dijelaskan ya, dideskripsikan. Ini berkaitan soal politik hukum jaminan sosial bagi ASN. Nah, buku ini cerita tentang itu semua. Sebenarnya ini buku bisa memberikan sosialisasi terkait peraturan tersebut gitu ya, Prof ya. Oke. Regulasi, politik hukum regulasi maupun juga politik hukum kebijakan pembentukan regulasi ke depan. Nah, buku ini menjawab itu. Baik, Prof, dari proses penulisan buku ini kan juga ada beberapa penulis lain gitu ya. Ada nggak sih suka dukanya Prof Jimmy dalam proses penulisan buku ini? Ya, jadi memang dalam tulisan ini memang ya pertama kita harus riset regulasi ya. Kita melakukan audit regulasi baik itu di undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan apapun. Karena kan itu jangan sampai kelewat. Nah, kadang-kadang kan seringkali misalnya dalam penulisan awal misalnya ternyata dalam diskusi-diskusi kita saling tahu antara teman-teman, kita saling cross check, ini ada PP ini. Nah, disitulah kita dapatkan beberapa pandangan dan pembaruan untuk dalam konteks tulisan. Kadang bisa dapat banyak pembaruan gitu ya, Pak. Termasuk juga kita misalnya meriset ya apa yang menjadi keluhan-keluhan dalam konteks ASN itu sendiri. Nah, termasuk kita misalnya ada beberapa hal itu kita coba akomodir dalam kaitannya dengan analisa. Kita narasikan menjadi argumentasi sehingga argumentasi itu menjadi kebijakan-kebijakan pembaruan ke depan. Prof, terakhir, bagi Prof Jimmy sendiri menulis itu apa sih? Ya, jadi pertama menulis itu kan sebenarnya suatu hal yang harus kita lakukan ya sebagai akademisi, karena pikiran-pikiran itu bisa hilang, tapi ketika pikiran-pikiran itu dituliskan, maka pikiran itu menjadi abadi. Ketika pikiran-pikiran itu menjadi abadi, maka kemudian kita bisa memberikan satu pemahaman bagi banyak orang, dan ketika mereka membaca tulisan kita seolah-olah mereka berdiskusi dengan kita. Nah, itu yang menjadi penting, bagaimana karya-karya ini maupun apapun itu bentuknya, baik itu buku, artikel jurnal ataupun hal-hal lainnya ya berupa bunga rampai dan sebagainya, itu menjadi penting bagi kita semua. Termasuk di media, tulisan di media dan sebagainya, itu adalah bentuk dari satu masukan yang konstruktif bagi negara, bangsa dan negara, termasuk juga bagian dari membuat berkaitan dengan abadinya pikiran kita. Baik, Prof Jimmy, terima kasih atas waktunya sudah mau meluangkan untuk kami. Oke, konstitusionalis, kita udah bersama APHTN dari Jakarta nih, bareng Mas Imam Nasef. Oke, Mas Imam, gimana nih pendapatnya atau kesannya acara kantor baru peresmian dan juga launching buku jaminan sosial ASN? Ya, pertama kita tentu sangat mengapresiasi dan menyambut positif, khususnya ada base camp baru untuk APHTN ya. Nah, khususnya kami juga karena kami di DKI memang belum punya sekretariat khusus, tapi tadi Pak Sekjen Pusat disampaikan bahwa nanti kalaupun ada kegiatan-kegiatan yang di DKI nanti bisa dipusatkan di sini. Jadi ya, itu kami sangat mengapresiasi dan ini sebuah langkah positif tentu untuk kerja-kerja asosiasi ke depan. Semoga ke depan bisa berkontribusi lebih baik lagi gitu. Jadi bedanya apa sih Mas kantor lama sama yang sekarang? Sebenarnya turun satu lantai aja. Cuman gini, ya? Kalau yang lama itu kan memang dari segi luas ya nggak cukup luas gitu. Lebih sempit lah. Nah, ini kan cukup luas, kemudian juga fasilitas-fasilitasnya mungkin udah banyak yang ditambah juga kayak
layar, monitor, meja, kursi dan lain sebagainya. Jadi lebih representatif lah. Lebih bisa produktif lah Ya, ya. lebih bisa harapannya gitu. Harapannya gitu. Harapannya lebih banyak karya-karya lagi kan dari asosiasi ini ke depan. Baik. Cukup itu ya. Terima kasih Mas Nazif sudah memberikan waktunya bersama kita. Semoga sehat selalu. Oke teman-teman, kita sudah menyaksikan rangkaian acara dan ngobrol langsung bersama Ketua, Sekjen, dan beberapa pengurus APHTN-HAN. Semoga dengan adanya kantor baru ini, ke depan APHTN-HAN dapat mewujudkan visi dan misi serta peran yang kontributif positif bagi nusa dan bangsa. Saya Nuriski Hovifah, pamit undur diri dan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. Bye-bye!